dan semua calon guru penggerak yang hebat. Terima kasih Bu Ani atas kesempatannya bahwa di sini saya Rustam Hadi CGP akan melakukan praktek coaching terhadap siswa yang dihadapi siswa sehingga nanti Waalaikumsalam warahmatullahi memberikan sehingga memberikan solusi bagi siswa. Nah, di sini yang berperan sebagai coach adalah saya sendiri sebagai guru, kemudian coachnya itu adalah Bu Susi, kemudian yang selaku pengamat adalah Bu Eni. Nah, untuk jenis kasusnya, maka akan saya bacakan terlebih dahulu bahwa seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali murid yang menghadap ini. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan, murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil pada murid yang mengikuti les tersebut mendapat nilai yang lebih baik dari murid tersebut. Bagaimana cara Anda menanggapi hal ini? Nah, kemudian di sini murid tersebut akan kami perankan sebagai Susi dan saya sendiri sebagai guru. Saya membacakan, pada saat jam istirahat, Susi terlihat berdiri di depan ruang guru dengan wajah yang gelisah dan bingung, seperti ada yang ingin diungkapkannya. Langkahnya tertahan ragu-ragu seakan ingin masuk ke ruangan itu, atau tidak sama sekali. Pak Rustam yang kebetulan baru selesai mengajar melihat Susi dan menghampirinya. Hai, Nak Susi, kenapa kamu berdiri di sini? Ada apa, Nak? Monggo, Bu Susi. Halo? Monggo, Bu Susi. Bu Susi. Halo, Bu Susi. Bu Susi. Jelas ya suara saya, kan? Pak Rustam kedengaran suaranya. Oh, Pak Rustam, kebetulan. Oh ya. Oh, Pak Rustam, kebetulan saya bertemu Bapak. Gimana? Gimana? Ya? Diulang nggak? Lanjut. Putus-putus. Iya, gitu. lanjut ayo, lanjut. Oke. Oh, Pak Rustam. Kebetulan Pak, saya bertemu Bapak di sini. Dari awal, Bu. Dan nanti motongnya bisa saya minta waktu sebentar. Sebentar. Ya, kita mulai dari awal. Oke. Pada saat ini saya bacakan. Pada saat istirahat, Susi terlihat berdiri di depan ruang guru dengan wajah yang gelisah dan bingung, seperti ada yang ingin diungkapkannya. Langkahnya tertahan ragu-ragu seakan ingin masuk ke ruangan itu atau tidak sama sekali. Pak Rustam yang kebetulan baru selesai mengajar melihat Susi dan menghampirinya. Hai, Nak Susi, kenapa kamu berdiri di sini? Ada apa, Nak? Pak Rustam, kebetulan saya bertemu Bapak di sini. Bisa saya minta waktu sebentar? Saya ingin berbincang dengan Bapak. Iya, tentu. Bapak ada waktu. Ayo kita berbincang di Gazebo-Siana. Kita jalan ke sana yuk. Nah, setelah duduk di sini. Ya, Pak. Oke, baiklah. Ada apa, Susi? Coba ceritakan kepada Bapak, Nak. Begini Pak, belakang ini saya merasa tidak nyaman dalam satu mata pelajaran. Tidak nyaman? Kenapa? Sebentar. Dari obrolan kita nanti, apa yang ingin Nak Susi capai di akhir diskusi kita ini nanti? Saya hanya ingin mendapat solusi dari masalah, Pak. Masalah saya, Pak. Ya, kalau seperti itu saya akan mencoba untuk membantu kamu, Nak. Terus ada lagi? Saya bingung, Pak, mengapa saya diperlakukan tidak adil
oleh salah satu guru mata pelajaran. Kira-kira apa ya yang harus saya lakukan, Pak? Sebentar. Tidak adil. Tidak adil bagaimana ini? Iya, Boleh kamu ceritakan ke Bapak, apa yang kamu rasakan saat ini? saya merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Seperti itu, ya. Terus apa yang membuatmu merasa tidak adil, merasa diperlakukan seperti itu oleh guru tersebut? Begini, Pak, guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali saya. Saya merasa Oh tidak iya ya. nyaman ketika guru itu sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Wah, seperti itu. Ternyata, ya. Saya siap mendengarkan dan mungkin nanti akan saya kasih solusi. Terus, selain tidak nyaman, yang kamu rasakan itu adakah hal yang lain yang kamu rasakan? Ya, selain tidak nyaman, saya merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les privat di guru tersebut mendapat nilai yang lebih baik dari saya. Padahal sebelumnya saya selalu mendapat nilai tertinggi di kelas itu. Seperti itu, ya. Saya sudah mulai paham dengan alur yang kamu ceritakan. Tapi, jika boleh Bapak tahu, seperti apa ketidakadilan yang kamu maksudkan itu? Bisa kamu ceritakan lebih detail lagi, Pak? Begini, Pak, rasanya saya sudah menjawab soal-soal yang diberikan dengan benar dalam ulangan itu. Tapi mengapa nilai saya dapat nilai kecil ya, Pak ya? Ya. Oke, mulai bisa paham saya. Terus, kemudian selama ini langkah-langkah apa yang telah kamu ambil dalam menghadapi masalahmu ini? Apakah sudah melangkah seperti apa? Selama ini saya sudah rajin belajar dan mengulang pelajaran yang didapat di sekolah, Pak. Jadi saya menduga-duga bahwa saya mendapat nilai kecil karena tidak mengikuti les privat di guru tersebut. Dugaan seperti itu ya. Ya. Terus kemudian apakah kamu pernah mendiskusikannya dengan guru yang bersangkutan? Belum sih, Pak. Tapi saya lihat Nah, sebelum mereka les privat di guru tersebut, saya selalu merasa nilai saya lebih tinggi. Namun setelah mereka les dan saya tidak, nilai saya selalu lebih kecil. oh seperti itu. Baik. Oke. Lalu kesempatan apa yang kamu miliki sekarang? Saya sebenarnya tadi berdiri di depan ruang guru berkeinginan menemui Bapak untuk mengkonfirmasi dugaan saya selama ini, Pak. Jadi kamu sudah ada rencana untuk menemui guru yang bersangkutan, terus melakukan konfirmasi. Mengapa tidak kamu lakukan? Tapi saya merasa takut, Pak. Nanti saya dimarahi. Itulah kenapa saya ragu-ragu menemui guru tersebut. Sebentar. Kamu merasa takut untuk dimarahi. Nah, apakah guru tersebut pernah marah? Pernah lihat bapak tersebut marah? Gurunya baik sih, Pak. Pada saat menjelaskan juga bagus. Dan saya senang diajar oleh guru itu. Nah, kenapa tidak kamu coba saja? Orangnya baik, ramah. Itu akan membantu menyelesaikan masalahmu. Coba saja, nak. Benar juga ya, Pak. Harusnya saya mencoba menemui guru tersebut tadi. Bagus ya. Good idea. Setelah kamu bertemu guru tersebut, apa yang ingin kamu sampaikan? Saya ingin menyampaikan bahwa saya tidak ikut les, kemudian saya akan bertanya apakah itu mempengaruhi nilai saya di kelas.
Selain itu, saya ingin mengkonfirmasi alasan saya mendapat nilai kecil. Nah, bagus, langkah yang bagus. Langkah yang tepat menurut saya. Menurut Pak Guru, itu langkah yang bagus. Lakukan, ayo lakukan itu. Selain itu, apa kekuatan yang kamu miliki sehingga kamu merasa yakin mendapatkan nilai tinggi walaupun tidak ikut les? Ya, hitung-hitung nanti biar semuanya plong. Pak Guru juga tahu, guru tersebut juga tahu, dan kamu yang mengkonfirmasi juga lega. Seperti itu, nak. Apa kira-kira? Begini Pak, saya sebelumnya dari kelas 7 selalu juara kelas. Selain itu, saya juga selalu belajar dengan rajin dan mengulang pelajaran yang saya dapatkan di rumah. Saya juga sering mencari sumber belajar melalui internet, melalui gawe yang saya miliki. Tetapi akhir-akhir ini, sejak saya dipanggil dan masuk ke Pelada Jateng untuk cabang olahraga bulu tangkis, saya mengalami kesulitan belajar karena kegiatan Pelada itu sangat intens dan saya harus bolak-balik Terucuk Semarang seminggu 3 kali. Kan melelahkan, Pak. Iya. Pak Guru mulai paham ini. Iya. Terus kemudian kira-kira apakah hal tersebut mempengaruhi belajarmu, nak? Sepertinya iya, Pak. Saya menjadi kurang maksimal dalam belajar. Karena sesampai di rumah, saya sudah lelah dan langsung tidur saja. Iya. Nah. Coba kamu sekarang pikirkan kembali tentang nilaimu. Apakah disebabkan kamu karena tidak ikut les di tempat guru tersebut, atau karena jam belajar kamu kurang karena sudah capek, lelah, dan sering kurang konsentrasi dalam belajar? Bagaimana? Benar juga ya Pak. Mungkin karena ini ya, saya jadi tidak fokus dalam belajar. Nah, ya kan? Jadi apa yang akan kamu lakukan sekarang, Nak? Saya tetap akan bertanya ke guru tersebut untuk memastikan dugaan saya. Selain itu, saya akan mencoba membuat jadwal belajar yang disesuaikan dengan jadwal latihan bulu tangkis saya di Pelada. Karena menjadi atlet nasional adalah cita-cita dan impian saya, Pak. Bagus sekali. Tepat, Pak Guru acungi jempol. Solusi tersebut brilian. Terus, ada lagi yang akan kamu lakukan selanjutnya, Nak? Untuk ikut les, rasanya saya nggak bisa, Pak. Karena saya tak punya waktu untuk bisa ikut les. Tapi, saya rasanya bisa minta bantuan Eni, teman saya yang sebangku itu, yang kebetulan juga ikut les privat. Eni adalah teman baik saya yang selalu bersedia membantu saya. Nah, iya. Alhamdulillah ya punya teman baik sebaik Eni ini. Terus selanjutnya apa rencanamu dalam mencapai tujuan, Nak? Pertama, saya akan menemui guru mata pelajaran tersebut untuk melakukan konfirmasi kebenaran kedugaan saya. Kemudian, selain itu, saya akan mengkonfirmasi jawaban tes ulangan yang diberikan. Selanjutnya, selain itu, saya akan membuat jadwal kegiatan untuk mengatur kegiatan belajar dan latihan saya, Pak. Dan yang terakhir, saya akan meminta bantuan Eni untuk membantu saya dalam belajar. Iya. Oke, bagus sekali rencana yang brilian. Langkah yang tepat. Bapak sangat suka rencana kamu itu. Terus kemudian, komitmen apa yang kamu lakukan untuk menjalankan rencanamu itu? Atau hanya sekedar rencana, atau memang komitmen yang butuh aksi? Ya, mulai besok Pak, saya akan mencoba memberanikan diri menemui guru tersebut, Pak. Selain itu, mulai besok saya akan membuat jadwal kegiatan untuk mengatur jam saya belajar dan latihan. Iya, tepat sekali. Terus kemudian
sahabat kamu itu ini apakah kamu libatkan untuk membantu kamu menjalankan komitmen itu? Karena katanya kamu berteman baik dengan dia. Bagaimana? Iya Pak, saya akan meminta bantuan Eni untuk menemani guru tersebut Pak. Selain itu, saya juga memintanya untuk membantu saya belajar. Nah, sepertinya itu sangat baik untuk kamu lakukan. Luar biasa. Baik, bagus, bagus. Baik Pak, terima kasih ya Pak Rustam sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita saya. Saya akan masuk kelas dulu karena bel tanda masuk sudah berbunyi. Selamat siang Pak, terima kasih. Iya, sama-sama Susi. Bapak juga akan mengajar di kelas selanjutnya. Sampai bertemu nanti lagi ya. Semoga masalah kamu segera teratasi dengan baik. Ya, selamat siang. Ya, demikianlah untuk pemaparan saya atau praktek coaching saya berkaitan dengan memecahkan masalah yang dihadapi oleh siswa. Untuk selanjutnya kami berikan waktu kepada Bu Eni untuk memberikan observasinya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo Bu Ani, pripun Bu Ani? Waalaikumsalam warahmatullahi. Bu Ani angkat tangan, monggo. Enten apa Ibu? Mungkin tadi memberi peringatan waktunya gitu, mungkin. Atau seperti apa? Bu Eni paling jauh. Ya udah langsung saja Bu Eni. Ya, langsung. Oke, saya ya share screen ya. Yeah. Oke, sudah nampak Bapak Ibu? Belum? Belum. Oke, mulai. Oke, terima kasih atas waktunya. Saya akan memberikan untuk teknik untuk lembar observasi ini kok punya coaching model cerita untuk pengamat. Iya Bu, belum diganti itu Bu. Nama coach. Salah ini Bu. Oh iya, maaf. Belum saya ganti. Coachnya Pak Rustam. Pak Rustam. Maaf. Oke, untuk yang pertama yaitu tujuan menyampaikan coaching yaitu sudah tersampaikan dengan baik tadi Pak Rustam yang coach menyampaikan dengan penyampaian pembuka, coachingnya Bu Susi dapat menyampaikan dalam Bu Susi. Nama pengamatnya Bu Eni terbalik itu. Bu Susi. Ya. Terbalik. Gak apa-apa, tenang Bu. Ini mulai mendung, kelihatannya mau hujan. Iya, sudah hujan tadi dari sekolah saya. Ya, monggo. Ngapunten lho. Oke, terima kasih. Terima kasih tadi copy paste punya saya. Oke, sudah tersampaikan dengan baik untuk tujuan menyampaikan coachingnya yaitu coach Pak Rustam menyampaikan pembuka, kemudian coachingnya Bu Susi dapat menyampaikan tujuan yang hendak dicapai dengan jelas yang baik. Dengan bukti yaitu contoh percakapan apa yang ingin Susi capai di akhir diskusi kita ini. Kemudian Pak Rustam, saya hanya ingin mendapat solusi dari masalah saya Pak gitu. Nah, Bu Susinya. Terus kemudian untuk identifikasi memberikan pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coach, itu pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan coach sudah bersifat terbuka. Jadi coach bisa memberikan pertanyaan terbuka, kemudian coach mampu menjawabnya, mengeksplorasi, memberikan respon dengan lancar karena dari coach memberikan pertanyaan terbuka, coach jadi dengan respon yang lancar, dengan pemikiran yang luas, contohnya dengan potensi dan alternatif solusi tergali. Contohnya coach aktif memberikan tanggapan dan umpan balik. Contoh percakapannya, boleh kamu ceritakan ke Bapak apa yang kamu rasakan saat ini? Terus selain tidak nyaman, adakah hal yang kamu rasakan? Kemudian untuk rencana aksi yaitu memberikan pernyataan-pernyataan dan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik itu sudah bagus dan jelas. Coach memberikan pertanyaan terbuka, reflektif yang mengarah pada pengambilan keputusan mandiri oleh coach.
Coach membuat Koci mengeksplorasi jawaban sehingga menjadi jawaban yang lebih spesifik. Contohnya, selama ini langkah-langkah apa yang telah kamu ambil dalam menghadapi masalah ini, Nak? Gitu. Terus kemudian, apakah kamu pernah mendiskusikannya dengan guru bersangkutan? Gitu. Terus untuk yang materi dengan tanggung jawab yang memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik menjalankan rencana aksinya, Coach Pak Rustam sudah bertanya dengan baik untuk mengarahkan Coach Susi mengambil komitmen yang akan ia tempuh. Coach secara mandiri sendiri membuat komitmen berbasis Tirta, yaitu contoh percakapannya. Nah, selanjutnya, apa rencanamu dalam mencapai tujuan? Lalu komitmen apa yang kamu lakukan untuk menjalankan rencanamu? Begitu, demikian yaitu lembar observasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada Bapak Rustam. Monggo dipersilahkan. Ya, terima kasih Bu. Demikianlah untuk observasi dari Bu Ani. Kami tutup sekian. Kemudian Bu Ani, kelihatannya tadi angkat tangan. Monggo Bu, badhe atur pangandikan napa harus